Alhamdulillah masih dalam acara Front Talk Show di Front TV. Masih bersama Ustadz Mahsuni Kaloko. Masih kita akan membahas bagaimana setelah tadi kita bahas tentang perencanaan awalnya. Nah, ini ketika sudah nyampe ke Acehnya. Nah, ketika ini kan antum kan termasuk yang awal-awal datang, diutus oleh Habib Rizik untuk melakukan mapping, mapping wilayah pemetaan. Nah, itu gimana Ustaz tuh? Awal-awal tuh. Apa saja kendalanya, apa aja yang boleh antum ceritakan pada kita? Masya Allah. Ana jadi muter lagi nih memori nih, ya. Sampai sekarang masih terbayang itu. Baik, jadi setelah Ana berangkat dari Halim menggunakan Hercules bersama teman-teman dari tim medis Mercy, dipimpin langsung oleh Dr. Yose Rizal. Dari situlah kita sudah bangun, dari dalam pesawat itu kita sudah bangun apa yang kita mesti mainkan. Jadi belum nyampe di pesawat, kaki anak belum nginjakan kaki di Nanggro Aceh, kita di pesawat udah ngobrol. Ya, karena Dr. Yose ini kan tahu anak kan dari Laskar, mimpin megang komando kan. Nah sementara tim Mercy, tim non medisi kan nggak banyak pada saat itu. Ya, jadi anak bilang, dok belum tahu anak di sana, yang jelas sih anak mau lihat dulu deh. Jadi begitu pertama kali menginjakan kaki anak di Nanggro aja, pertama kali anak sujud syukur karena serambi Mekah. Di benak anak syariat luar biasa di sana. Setelah itu anak nggak tahan ngelihat bukan nggak tahan kita geli atau bagaimana ya, saking banyaknya itu jenazah, saking banyaknya itu mayit. Bicara aroma kita udah nggak bisa sebut deh. Ya. Gimana kan bau tuh, itu luar biasa. Dan itu tadi kembali lagi di awal bekal yang Habib Rizik kasih kepada Ana dengan Ustadz Karel. Bulatkan tekad, niat kuatkan, bantu saudara kita seiman, seakidah. Jangan pernah terbesik mereka di sana non Muslim. Ya. Jaga wudhu dan banyak lagi amal-amal yang dikasih oleh Habib. Itu akhirnya memang aroma itu tercium ya, masuk, kita nggak bisa pungkiri. Ya seminggu anak nggak berani minum. Kalau bukan air yang di kemasan. Ya itu dia tadi. Kali, sungai, mayit ngegeletak. Di jalanan ngegeletak. Ya. Ada dari Australia nyuling air, diambil dari sungai. Antum bisa bayangin, Bib. Diambil air di situ mayat kegelempang. Anda bilang ini jadi langsung bisa minum, Anda bilang. Loh, itu dari pori-pori saudara gimana Anda bilang? Nggak layak Anda bilang minum. Kecuali air dari pegunungan yang tidak mayit ada di sana boleh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bikin Indomie aja di sana. Ya itu pakai air aku itu. Jadi gerbes-gerbes aja masak juga, kita udah nggak mikirin kompor segala macam. 1 minggu itu kita nggak. Jadi kita mapping sana. Pertama kali kita mapping itu Masjid Baitur Rahman. Masjid. Karena simbol ya. Masjid itu simbol. Jadi kita evakuasi, kita sterilkan masjid. Azan berkumandang di masjid, hidup itu kota. Kan begitu? Jadi kita buat posko sana, ya, Anda langsung kontak ke Petamburan, langsung ke Ketua Umum pada saat itu, ya sekarang Imam Besar. Dia tanya, apa yang antum butuhkan? Anda bilang, Habib, segera secepatnya kirim laskar sebanyak-banyaknya untuk evakuasi. Ya, bantuan itu nomor sekian. Yang penting sekarang tenaga, relawan untuk evakuasi jenazah. Oh siap, langsung. Jadi Anda buka sana pos di Masjid Baitur Rahman, sembari tunggu teman-teman dari Petamburan datang, pusat datang ke. Jadi sana Anda gabung dengan Mercy, dengan teman-teman elemen lain, ya dari FIS. Dulu masih ada Majelis Mujahidin, ya. Kita gabung bikin satu tenda, tapi bendera FPI yang berkibar di sana. Anda bilang pada saat itu karena teman-teman menganggap Anda lebih senior, Anda bilang sterilkan masjid, bersihkan, sucikan. Sholat di dalam masjid. Jadi poskonya tuh di Baitur Rahman. Baitur Rahman. 3 hari kita bersihkan, bekerja sama dengan Bomba. Bomba itu kalau di Indonesia pemadam kebakaran. Bomba ini dari Malaysia. Kenapa kok ada? Ya itu canggih. Mereka punya mobil namanya Bomba. Mereka punya hembusan yang luar biasa. 3 hari itu steril dan suci masjid. Tadinya di dalam Masjid Baitur Rahman jenazah berkelimpangan. Coba bisa bayangin. Kan najis itu. Iya.
Mau nggak mau mesti dibersihin. Sujud masih bau. Di bawah, digorong-gorong ada lantai bawah tanah itu, dibersihin. Mayat semua. Karena itu kan di audio visual terjadi tsunami Aceh itu kan ada. Lewat di Masjid Baitur Rahman kan, pasar itu, pasar raya itu sebenarnya kan pasar. Wih, itu mayat semua. Nah pada saat itu kita buka posko kesehatan, dapur umum kita buat pertama kali sembari menunggu relawan karena banyak korban-korban tsunami yang stres, boro-boro dia mikirin buat badan sendiri, pakaian compang-camping, boro-boro dia mau makan. Nah, boro-boro ngebantuin. Nah kita siapin tuh. Kita siapin buat makannya, kita siapin buat istirahatnya. Apa yang Anda waktu pas saat teman-teman bisa lakukan segera. Nah kalau memang niatnya sudah bulat, ya ada aja gitu loh. Kita buat improvisasi itu ada, Beb. Ada. Nggak nunggu perintah, nggak nunggu gini. Oh ini yang bisa kita buat. Oh ini yang begini. Jadi seperti itu. Nah untuk evakuasi pertama, Anda dengan Ustadz Karel itu bayi ya di pasar baru sebelah Baitur Rahman. Ya. Ini belum datang nih dari pusat? Belum. Udah mulai evakuasi. Nah, gitu. Makanya kenapa Anda minta langsung teman-teman relawan dikirim untuk evakuasi? Karena itu Anda lihat angkat bayi ya. Jadi di pasar ngegeletak orang lalu lalang. Jadi di sana udah ya stres ya. Jadi ada ibu-ibu keluar dari rumah teriak-teriak, wah tsunami. Terus yang pakai baju, mohon maaf, yang lagi buang air gempa sedikit, wah lupa dia tutup auratnya. Dalam keadaan dari kamar mandi langsung keluar begitu. Jadi goyang sedikit orang sana udah trauma, udah sindrom. Nah tugas kita itu tadi. Bayangin coba di tengah hiruk pikuknya begitu, kita baru pertama kali nginjek kaki di sana dan kita nggak ada dasar pengalaman untuk evakuasi. Ya karena niat itu mau nggak mau harus bisa. Bingung waktu itu mau masukin kemana ini jenazah kita bawa, udah gitu mau dikuburin di mana, terus mesti mandiin bagaimana, ngafanin bagaimana. Allahu Akbar. Allah kasih. Ya, dalam keadaan darurat. Ini kan lebih dari kalau anak nih mendekati 1 juta itu jenazah. Kayaknya ya. Ya. Sekarang coba kalau kita mandiin, kita kafanin, berapa tahun selesai itu? Jadi dalam keadaan darurat ada rukhsah. Ya, ada perintah lagi di Petamburan. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan. Langsung dikebumikan. Nah, langsung masuk. Ya mau nggak mau mesti taruh di kantong jenazah dulu kan. Sholatkan dulu, Beb. Itu nggak boleh, jangan sampai. Iya. Mandikan, kafankan bisa kita tunda, ya. Tapi kalau sholatkan itu nggak boleh. Sholatkan baru kuburkan dan posisinya itu lagi. Ya, karena kita tahu aturan itu. Jadi nggak langsung main posisi malang melintang, tidak, menghadap kiblat semua. Subhanallah. Nah, itu yang membuat masyarakat Nanggro Aceh Darussalam melihat kita nih, Masya Allah. Dan itu kita peluk jenazah itu, bukan main angkrat atau begitu, kita peluk. Jadi awal anak di sana ngangkat itu nggak kuat ya, ya sekuat-kuatnya laki-laki pria ya, pejuang melihat saudara begitu nggak tega. Sampai akhirnya anak nggak bisa netesin air mata lagi. Jadi udah semangat aja, gimana secepatnya nih, angkat saudara, kuburin. Angkat saudara, sholatin, kuburin. Bahkan anak untuk memotivasi teman-teman begitu datang ke Nanggro Aceh Darussalam, setiap pagi kan pada sholat subuh kan anak buat apel. Apa anak perintahin sama teman-teman? Barang siapa yang hari ini ngangkat mayit paling banyak, menu makannya pakai daging. Malam minum susu. Ya, pulangnya naik pesawat. Garuda. Dan antum anak kasih tanda penghargaan. Oh, itu kencang, Beb. Langsung pada semangat. Oh, semangat. Nah, yang dapat paling sedikit pulangnya naik kapal. Naik kapal laut. 3 hari 3 malam. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman di sana luar biasa. Tiap hari kita berlomba-lomba untuk itu. Jadi kendalanya kalau Anda bilang sih nyaris nggak ada ya. Mungkin mudah aja kok. Ada isu-isu ancaman-ancaman katanya. Nggak ada. Nah, kalau isu itu ada memang. Karena apa? Ada yang di luar kita nih mau masuk ke sana dengan niatan merubah akidah saudara kita di sana. Oh, begitu. Jadi memang ada misi. Ada, karena kapal USS, kapal induk ya Amerika itu kan sempat sandar ya di pelabuhan Ulele namanya sana.
Itu dirubah kapal induk itu menjadi kapal rumah sakit, jadi bisa operasi di kapal itu. Nah, itu ada misi dong kalau Amerika masuk. Memang makanya kalau kita nggak masuk itu Iya. luar biasa juga. Jadi memang itu sangat penting kita nih sebagai umat Islam tuh peduli terhadap sesama kita tuh salah satunya supaya menjaga akidah umat Islam juga ya. Nah, jadi kita akan lanjut lagi bahas khususnya masalah bagaimana antum lihatnya Habib Rizik kan ikut ke sana. Nah, kita akan bahas itu, tapi jangan kemana-mana dulu, sahabat Muslim Front TV. Nah, kita rehat sejenak.